Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nina Febrianti dengan NIM 241330055, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tema peta media di Indonesia, dinamika, temuan, dan tantangannya. Kita akan melihat bagaimana media di Indonesia berkembang, siapa yang menguasainya, dan apa dampaknya bagi masyarakat. Nah, jadi pada masa Orde Baru, media berada di kontrol ketat pemerintahan loh guys. Setelah reformasi tahun 1998, kebebasan pers melebar dan banyak media bermunculan loh. Namun, kebebasan ini membawa tantangan baru loh. Munculnya konsentrasi kepemilikan media, digitalisasi, dan keterkaitan erat media dengan politik serta ekonomi. Jadi di sini aku akan membahas sedikit tentang kepemilikan media besar. Sejak tahun 2012, peneliti menunjukkan ada sekitar 12 kelompok besar yang menguasai sebagian besar media di Indonesia. Contohnya kayak MNC Group yang menguasai beberapa stasiun TV dan portal online. Kompas Gramedia yang berawal dari media cetak, kemudian masuk ke penyiaran dan digital, serta Mahka Media. Banyak dari pemilik media ini juga memiliki kepentingan politik dan bisnis loh guys, sehingga dapat memengaruhi isi pemberitaan. Aku akan membahas tentang digitalisasi dan konvergensinya. Perkembangan teknologi membawa perubahan besar loh guys. Media daring tumbuh pesat, sementara media cetak turun drastis. Bahkan beberapa media cetak berhenti terbit fisik. Contohnya Suara Pembaruan. Konvergensi media juga makin nyata loh guys. Satu grup besar bisa memiliki televisi, media cetak, portal online, bahkan radio sekaligus. Strategi ini membuat mereka lebih kuat dalam menguasai pasar informasi. Terus selanjutnya aku akan membahas tantangan industri media. Ada sejumlah tantangan besar dalam industri media Indonesia. Yang pertama, konsentrasi kepemilikan membuat keragaman suara semakin terbatas. Yang kedua, independensi redaksi sering terancam oleh konflik kepentingan pemilik. Ketiga, media daring menghadapi kesulitan modal bisnis dan persaingan ketat. Yang keempat, ada regulasi sering ketinggalan dari laju perkembangan teknologi. Oh my god. Dan yang kelima, fungsi publik media sering terpinggirkan oleh orientasi keuntungan semata. Sangat mengejutkan bukan? Terus, selanjutnya aku akan membahas tentang temuan, pesan, dan kunci. Dari perbandingan peta media, ada 5 temuan nih. Apa aja sih guys? Kalian tahu nggak? Yang pertama, ada struktur kepemilikan media makin terkonsentrasi. Yang kedua, digitalisasi benar-benar mengubah ekosistem media. Yang ketiga, media independen dan lokal harus diperkuat sebagai penyeimbang. Yang keempat, regulasi dan kebijakan media perlu diadaptif atau responsif. Yang kelima, literasi media masyarakat menjadi kunci agar publik tidak mudah terpengaruh bias informasi. Jadi kesimpulannya, media di Indonesia bukan hanya penyampai berita, tapi juga arena perebutan pengaruh
politik, dan ekonomi. Maka penting bagi kita untuk menjadi konsumen media yang kritis. Cek sumber beritanya, bandingkan perspektifnya, dan dukung media yang independen. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.